Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan HIV dengan ketergantungan nafza. Definisinya adalah nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan. Zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, yang dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis, dan fungsional. Betulnya, nafza banyak dipakai untuk kepentingan seperti pengobatan dan berfungsi untuk mengurangi rasa sakit atau menenangkan pasien. Tetapi karena efeknya tanda kutip enak bagi pemakai, maka nafza kemudian dipakai dengan secara salah. Penyalahgunaan nafza secara tetap ini menyebabkan penggunaan merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik. Jenis nafza: opiat, ganja, alkohol, kokain, kafein, halusinogen, dan nikotin. Kita akan masuk kepada etiologi. Yang pertama ada faktor genetik, lingkungan, keluarga, pergaulan, dan karakter individu secara umur, pendidikan, dan pekerjaan. Baik, kita akan masuk kepada manifestasi klinis. Yang ada pertama perubahan fisik pada saat menggunakan nafza. Ciri-cirinya jalan sempoyangan, bicara pelo, apatis, dan yang kedua kelebihan dosis, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit raba dingin, nafas lambat atau berhenti dan meninggal. Dan ketika pasien bila ketagihan, dalam kurung putus zat atau sakau, maka ciri-cirinya mata dan hidung berair, menguap terus-menerus, diare, rasa sakit di seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun. Selanjutnya ada komplikasi yang bisa terjadi pada nafza, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa lembaga, penggunaan nafza suntik memiliki risiko terbesar untuk tertular HIV atau AIDS. Kita akan masuk kepada pemeriksaan diagnostik, yaitu ada pemeriksaan VCT atau Visit Counseling Test untuk mengetahui terkena AIDS, penghentikan total, rehabilitasi atau pemulihan. Selanjutnya kita masuk kepada asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan itu ada pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dalam pengkajian itu dalam pengkajian itu ada identitas pasien, fisik, emosional, sosial, intelektual, pikiran, spiritual, dan keluarga. Setelah kita lakukan pengkajian, ada diagnosa. Yang dapat didiagnosa adalah yang pertama, coping individu tidak efektif sehubungan dengan tidak mampu mengatasi keinginan menggunakan nafza. Yang kedua, kerusakan interaksi sosial. Yang ketiga, risiko penularan HIV. Dan yang keempat, HDR atau harga diri rendah, situasional, berhubungan dengan perubahan peran sosial. Masuk kepada intervensinya. Diagnosa yang pertama itu coping individu tidak efektif sehingga dengan tidak mampu mengatasi keinginan menggunakan nafza. Kriteria hasil, pasien tidak gelisah, klien mampu mengatasi sugesti keinginannya menggunakan nafza. Rencana tindakannya, identifikasi situasi yang menyebabkan timbulnya sugesti, identifikasi perilaku ketika sugesti datang, diskusikan upaya keluarga membantu pasien mengurangi sugesti. Yang kedua, diagnosa kerusakan interaksi sosial. Rencana tindakan yang pertama, identifikasi pengaruh teman terhadap sugesti. Bantu kalian menilai faktor negatif bila kontak dengan sesama pengguna nafza. Yang ketiga, bantu klien menghindari penggunaan nafza. Selanjutnya, mengidentifikasi pengetahuan pasien tentang bahaya nafza dan penularan HIV.
melibatkan keluarga atau teman sebaya dalam pengontrolan perilaku pasien penggunaan nabza. Dan selanjutnya menganjurkan penggunaan jarum disposable jika pasien terasa harus menggunakan nabza atau dalam kurung pengobatan metode. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Evaluasi kemampuan klien dalam mengatasi keinginan menggunakan nabza. Evaluasi apakah hubungan pasien dengan keluarga sudah terbina saling percaya dan kesempatan untuk saling mendukung melakukan komunikasi yang lebih efektif untuk sama-sama mengatasi keinginan menggunakan nabza lagi oleh pasien.